Baik ya pemirsa, di kesempatan kali ini ya, kita mari sama-sama belajar ya tentang tahapan atau proses anggungan dari burung perkutut itu sendiri. Dulu era 1200. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama saya, Mayu Sundeko. Ini bukan pertama-tama baru mengucapkan selamat datang untuk semua peserta yang baru. Nah, sebelumnya ya, saya ucapkan terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya, salam rahayu. Kagem kita sedanten pecinta perkutut alam se-Nusantara. Sebelumnya ya pemirsa ya, di musim-musim yang pergantian musim yang seperti ini ya, jadi kurang sehat ya bagi burung perkutut, bagi ayam itu juga kurang sehat ya, karena sekarang ayam juga usumnya ayam mati ya, atau kek ya kalau bahasa yang beredar di masyarakat ya. Di manusia pun juga sama, usumnya musimnya batuk juga pilek ya. Jadi untuk pemirsa jaga kesehatan selalu ya di musim-musim seperti ini ya, karena ini musim penghujan, namun panasnya itu terik sekali ya, dan juga anginnya sangat kencang sekali. Bahkan saya merasa bahwa pergantian musim kemarau ke penghujan ini justru lebih mirip pergantian musim di penghujan ke kemarau ya, karena sudah pada tandur ya, sudah pada menanam padi, namun anginnya begitu kencang ya, jarang hujan, dan panasnya begitu terik ya. Jangan lupa minum kopi dulu ya, sambil ngopi-ngopi. Namun saya tidak ngopi ya, saya jahe saja ya, saya tidak ngopi. Nah, langsung saja ya, mari kita belajar tentang ya tahapan anggungan dari burung perkutut lokal itu sendiri. Nah, yang pertama ini menurut pakem Mataram yang sudah beredar ya, khususnya di kalangan Kungmania Yogyakarta ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya ngelowong ya, atau kelowongan. Yang kedua ada namanya ngepat ya. Yang ketiga ada nyeklek atau ceklekan. Nah, itu 3 versi ya, 3 tahapan anggungan dari burung perkutut menurut pakem Mataram. Nah, gitu ya. Namun kalau saya pribadi itu setelah menelisik dan menelaah ya, anggungan burung perkutut itu terbagi menjadi 4 ya. Agar apa? Agar mudah dimengerti, karena sekarang kalau bukan anak muda yang melestarikan budaya atau anak muda yang mulai belajar budaya, peninggalan budaya sejarah tentang burung perkutut ini, nanti siapa lagi gitu ya. Jadi ada 4. Yang pertama ada yang namanya nduduk. Nah, itu ya, nduduk, atau kalau bahasa gaulnya di era-era zaman sekarang ya, di masyarakat yang beredar itu ada namanya ngerudot ya. Yang kedua ada baru ngowong atau kelowongan. Yang ketiga ada ngepat. Yang keempat ada ceklekan atau nyeklek gitu ya. Mari saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada yang namanya nduduk ya. Jadi kalau burung bahan ya, burung bahan yang dari ombyokan ya ataupun dari pemikat itu yang baru ditangkap, itu paling-paling mau bunyi ya, atau memberanikan diri untuk bunyi ya, atau belajar bunyi di dalam rumah ya, atau dalam sangkar ya. Jadi belajar kendel ibaratnya kalau bahasa Jawa. Itu namanya nduduk ya, atau nurut. Jadi burung perkutut yang anggungannya yang baru kecil ya, atau kur ketekuk ya, atau terutut. Nah, itu ya, itu namanya nduduk atau nurut ya. Jadi burung-burung angkatan awal ya, atau burung-burung sing ibaratnya niku wani-wani gitu ya, itu namanya nduduk atau nurut. Yang kedua barulah ngelowong ya, atau kelowongan. Ngelowong ini udah kategori burung gacor ya. Jadi kalau di anggungan itu gacoran itu sekelas ngelowong ya, atau kelowongan. Jadi burung yang bunyinya kur ketekluk kluk 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 kluk, nah itu kenceng ya. Jadi lau ketekluk kluk 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 kluk, nah itu namanya ngelowong ya, atau gacor. Nah, jadi kalau di Jogja sendiri ya sudah ada, yaitu sejak dulu memang ada itu tahapan ya, atau kelas lomba di kelas ngelowong atau kelowongan. Jadi kelowongan ini burung-burung bahan ya, burung belum jadi atau belum mapan. Jadi burung-burung yang gacor, atau pemirsa punya burung yang gacor ya, yang punya itu baru kur ketekuk kuk atau klar ketekuk kuk. Nah,
itu kan belum ngepat, itu namanya ngelowong atau lowongan gitu ya. Nanti kalau burung udah mapan, barulah masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap ngepat. Nah itu ya, jadi kalau ngepat itu burung mapan, jadi bunyinya cuma 4 ya, kur ketekuk. Nah, kur ketekuk, kur ketekuk, nah itu namanya ngepat ya, jadi namanya ngepat. Nanti ada ngelimo, ngeenem, nanti ada sendiri ya, nanti kita bahas di episode selanjutnya ya. Jadi kalau kita harus paham ya, burung perkutut ngepat itu sebenarnya ya mayoritas burung itu akan ngepat ya. Jadi ngepat itu ketukan sempurna, kur ketekuk ataupun klar ketekuk ya, ataupun au ketekuk itu namanya tetap ngepat ya. Jadi terkadang pemirsa itu salah ya, perkutut irama ngepat. Nah itu salah, yang benar itu perkutut ngepat irama gitu ya. Jadi kalau ngepat irama itu ada jedanya ya, seperti klau ketekuk. Nah, klau ketekuk itu namanya ngepat irama. Tapi kalau burung ngepat aja ya, jadi kur ketekuk, nah, ataupun klar ketekuk. Jadi angkatannya apa aja ya, yang penting 4 ketukan ini ketekuknya itu jelas ya. Jadi walaupun huk ketekuk, au ketekuk tetap ngepat ya, namanya ngepat 4 ketukan. Dan nanti kalau burung udah tua sekali ya, udah sangat sepuh atau sangat tua, biasanya itu burung di atas 20 tahun ya, itu bisa namanya ceklek. Boten itu mbah saya ya. Nah itu tahapan yang keempat, itu ada namanya nyeklek ya atau ceklekan. Itu burung itu kalau udah nyeklek itu biasanya di atas 20 tahun ya, itu baru bisa nyeklek. Nyeklek itu burung yang kurang sempurna sebenarnya ya. Jadi kalau pemirsa terkadang menemui burung perkutut di gandangan ya, jadi punya kur ketepuk. Nah itu namanya itu 3,5 ya. Jadi kur ketepuk. Nah kuknya ini enggak kuk ya, tapi kur ketepuk. Nah kur ketepuk itu kuknya itu setengah, itu namanya nyeklek atau ceklekan. Nah, itu ya. Jadi memang kalau perkutut ceklekan itu di gandangan itu unggul ya, unggul dalam hal speed. Jadi kur ketepuk. Nah au ketepuk. Nah, biasanya kalau burung-burung ceklekan itu ya, itu angkatannya hur ya. Jadi hur ketekuk. Kalau nggak gitu huk ya, huk ketekuk. Jadi burung ceklekan ini sebenarnya ya, kalau menurut orang Jawa dulu ya, menurut sesepuh perkutut lokal itu sebenarnya kurang bagus dipelihara ya, tidak bisa menjadi langganan gitu ya. Karena apa? Kalau burung ceklekan ini sebenarnya burung-burung pelo ya, burung yang kurang bagus dipelihara karena tidak sempurna ya dari angguannya, tidak ngepat. Jadi kalau ngepat kan kur ketekuk, au ketekuk. Tapi kalau nyeklek itu hur ketekuk. Jadi berhenti di 3,5. Nah ini namanya ceklekan. Jadi au ketekuk. Nah, biasanya itu hur ya, hur ketekuk. Nah itu namanya ceklekan atau nyeklek ya. Itu sebenarnya kalau untuk lomba bagus sekali, tapi kalau untuk kelanganan di rumah kurang masuk itu ya. Jadi itu tadi ya tahapan yang 4 perkutut manggung ya, atau tahapan anggungan dari burung perkutut itu sendiri ya. Yang pertama ada yang namanya duduk ya atau nurut. Jadi kalau burung bunyi awalan yang kecil-kecil ya, yang kur ketekuk masih kecil ya, atau trududududududud, nah itu namanya duduk ya. Ini burung yang berani-berani memberanikan diri untuk manggung dari tangkapan ya, dari alam. Yang kedua, kalau burung sudah bermental biasanya yaitu hitungan bulan ya. Kalau mentalnya bagus paling hitungan 2 bulan 3 bulan sudah yang namanya gacor ataupun lowongan atau melawong ya. Jadi burung melawong itu bunyinya itu yang los kenceng namun belum lepat ya, belum mapan. Jadi au ketekuk, klar ketekuk, ataupun hu ketekuk, itu ya. Dan nanti kalau burung sudah mapan atau sudah memberanikan diri atau sudah beradaptasi dengan manusia ya, ataupun sudah ngelaras, itu barulah masuk yang namanya ngepat. Nah ini tahapan ngepat, ini burung-burung mapan ya. Nah biasanya kalau burung-burung lomba di Mataram ya, atau Pakem Mataram itu bisa dilombakan kalau burung sudah mapan ya. Jadi burung sudah mapan seperti au ketekuk, kur ketekuk, itu ya. Namun sekarang juga banyak ya burung gandangan di kelas lowongan atau melawong ya. Jadi yang dilombakan itu iramanya ya, seperti au ketekuk,
kelar ketekluk kluk kluk, huk ketekluk kluk 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 kluk. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau WGG sendiri ya, WGG itu sebenarnya itu baru ngelowong ya atau kelowongan. Kalau WGG udah ngepat itu tetap ngepat ya. Jadi kalau WGG kan bunyinya gini. Kelar ketekluk kluk 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 kluk. Kur ketekluk kluk kluk kluk. Nah itu WGG. Namun kalau sudah burung mapan atau ngepat nanti bunyinya hur ketekuk, hur ketekuk. Nah itu tetap WGG tetap ngepat ya. Namun ngepatnya itu biasanya irama ya, dan akhiran kuknya itu memantul ya atau membat. Nanti untuk membat sendiri ada dua versi. Versi pertama pego membat pendek, versi kedua mego membat panjang seperti huk ketekuk. Nah, itu namanya pego. Kalau membat panjang seperti huk ketekuk, au ketekuk, kelar ketekuk, itu namanya mego. Nanti untuk pego dan mego ini kita bahas selanjutnya ya. Jadi kalau versi saya sendiri ya, WGG itu sebenarnya ngelowong ya atau kelowongan. Jadi kelar ketekluk kluk 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 kluk. Nah itu baru ngelowong. Nanti kalau sudah ngepat bunyinya tetap kelar ketekuk, kelar ketekuk. Tapi ada nada membat di bagian belakangnya sebagai ciri khas WGG ya. Jadi kelar ketekuk, kelar ketekuk, ada membatnya atau dengung sebutan eng di belakangnya. Kenapa kalau saya bisa bilang seperti itu? Saya sudah banyak memelihara WGG sejak dulu ya, sejak 10 tahun yang dulu ya. Jadi saya paham. Dan nanti yang keempat unsur, yang keempat ini sebenarnya ya, ceklekan ini itu berlaku untuk beberapa burung saja ya. Itu biasanya burung yang namanya nyeklek ya, ataupun lidahnya keceklek atau belos makin tua ya, yaitu burung dengan 3,5 ketukan atau huru ketekuk, huru ketekuk, huru ketekuk. Nah itu namanya nyeklek atau ceklekan. Kalau untuk lomba ini bagus sekali, tapi kalau untuk kelangenan di rumah kurang bagus ya, karena kurang sempurna. Kalau orang Jawa sendiri dulu ya, itu kalau mencari kelangenan yang tepat di sempurna, kur ketekuk, au ketekuk, kelar ketekuk, itu namanya tepat gitu ya. Nah mungkin itu saja pemirsa ya, sharing-sharing ya, kita belajar sama-sama tahapan dari suara ya anggungan burung perkutut itu sendiri. Nah itu ya untuk pemirsa ya, sekali lagi saya juga mempromosikan ya, sekaligus melestarikan budaya, sekaligus juga memperkenalkan budaya kepada masyarakat ya. Bagi pemirsa ya yang nanti membutuhkan grosir perkutut ya, ataupun untuk isi kios atau prospekan ya, prospekan bisa calon lokal ya, calon irama, calon lokal kelas irama, calon lokal kelas gacoran ya, atau lokal gacoran calon lomba gitu ya. Nanti juga ada katuranggan ataupun juga ada yang sudah gacor ya, yang sudah gacor baik gacoran ataupun baik irama ya, ataupun kelangenan ya. Kalau kelangenan sendiri saya itu kalau burung belum kung ya atau belum rawatan lama itu belum masuk kelangenan versi saya pribadi ya. Nanti ya mau pesan langsung saja ya, hubungi WA yang ada di link deskripsi ya. Lokasi saya Blora, siap kirim gabus dan agen keedapan ataupun pesawat ya. Jika kirim ke Sumatera atau ke Kalimantan, saya siap mengirim dengan armada pesawat gitu ya. Mungkin itu saja review-review dari kita ya, sharing-sharing bersama untuk memperkenalkan ya budaya peninggalan dulu ya, nenek moyang kita dulu tentang anggungan burung perkutut lokal. Nah, sekian akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, kagem kita sedanten pecinta perkutut lokal alam se-Nusantara.